sistemnya bukan sistem yang popular vote kayak gitu ya. Ada electoral college, the winner takes all juga di dalam konteks itu. Makanya dulu mau Al Gore, Hillary Clinton sebetulnya menang popular vote-nya, tapi electoral college-nya kalah dalam konteks itu. Nah, ini juga sistem. Nah, 5 tahun ke depan ini kita berhadapan dengan itu. Kepemimpinan tanpa iman, tanpa ilmu, tanpa kompetensi, gitu ya. Dalam tidak menunjukkan sebagai leader with akhlak, gitu ya. Artinya tanpa keteladanan, dia akan berbuah ketercelaan. Itu buahnya begitu. Jadi gitu. Jadi sampai di situ. Nanti kita diskusikan so what. Iya, kalau so what next kita bicara. Kayak gitu ya. Jadi nanti kira-kira kita tunggu aja setelah tanggal 20 Oktober ini. Kita menuju 20 Oktober dulu. Ya. Tapi paling tidak kita ngingetin teman-teman kita di IC The Real Show bahwa tesis besar dalam kehidupan ketika kepemimpinan tidak bisa merujuk pada keteladanan, ketika kepemimpinan tidak bisa merujuk pada keimanan, tanpa keilmuan, tanpa kompetensi, gitu kan, tanpa adab, tanpa moral, dan tanpa keteladanan yang baik, dia akan berujung pada ketercelaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan percakapan IC The Real Show, Conversation to Scholars. Sahabat saya Dr. Isanuddin Nursi dan saya sendiri Gus Muhammad. Bang Nursi, kalau kita melihat ya bagaimana akhir-akhir ini gitu ya, tapi itu sebetulnya sudah cukup lama kan, sejak 2014 ya, yang ada akun yang luar biasa dihebohkan, yang sekarang hampir semua, bukan semua ya, hampir para kayak youtuber yang bahas tentang politik biasanya selalu bahas. Bahkan saya tadi pagi juga disuruh bicara yang seperti itu, tapi saya alihkan saja. Saya nggak mau, saya lebih membahas tentang bagaimana persiapan kita menuju 20 Oktober, bahwa kemudian kita bahas salah satu isunya tentang ada akun yang luar biasa itu, ya itu salah satu dari. Tapi kalau kita masukkan lagi di dalam konteks politik, mau baik domestik maupun global, apa yang terjadi dengan di Gaza pun, di Palestina, kalau dulu yang namanya kekuatan media konvensional itu dikuasai oleh jaringan Zionis Israel, ya kan, itu kekuatan semua, infotainment, media konvensional, ya, jaringan di Amerika maupun dengan sekutunya kayak gitu, US dan alliance-nya. Nah, pada saat yang sama sekarang ini tidak bisa lagi karena ada citizens journalism kayak gitu ya, fungsi dari media sosial yang luar biasa, gerakan-gerakan sedunia kalau kita bahas tentang media sosial, baik itu YouTube, kemudian Twitter, kemudian apalagi Instagram, apalagi Facebook dan TikTok ya, yang luar biasa. Dan itu bahkan kalau di Amerika, Donald Trump sebetulnya dari sejak dia dulu bersama dengan Pilpres saat dia menang melawan Hillary Clinton, itu juga dia juga sangat aktif menggunakan Twitter kan, di dalam konteks propaganda maupun perdebatan dan sebagainya dalam konteks itu. Jadi tidak hanya cuma di negara kita, sebetulnya di mana-mana juga menggunakan. Cuma kalau di Indonesia itu sangat spesifik, karena kemudian ada kekuatan rezim yang berkuasa menggunakan buzzer di dalam konteks itu ya, seperti riset yang dilakukan oleh Oxford University. Sebetulnya juga ada beberapa pemerintah yang menggunakan buzzer untuk sebenarnya propaganda di dalam konteks itu. Nah, jadi ada isu terakhir ini tentang akun yang ini hati-hati ya para pemirsa IC The Real Show. Kadang-kadang kita itu sangat nyaman dengan jari-jari jemari kita, yang sampai kemudian kita kadang-kadang kurang memiliki batasan di dalam konteks kita ini sebenarnya bicara dengan siapa, karena seringkali kemudian dianggap akan bisa lari dari hukum kayak gitu ya, dari regulasi
Ya, apakah dia masuk di dalam konteks hate speech, apakah dia masuk di dalam konteks yang lain, bahkan pada level yang adab kayak gitu ya, punya akhlak enggak, punya budi pekerti enggak, bagaimana sih kita memilih diksi-diksi ya, tidak hanya pada saat kita bicara tapi tulisan, karena Twitter kan berbasis tulisan, bukan, walaupun di Twitter juga kadang-kadang dia memberikan itu ya attachment yang berupa video pendek seperti di dalam IG. Nah, persoalan yang akhir-akhir ini muncul di dalam konteks itu sebetulnya akun, kita bahas nama akun atau tidak nih Bang? Kayaknya nggak usah dibahas nama akun, tapi ada fenomena, ada masalah yang kita hadapi. Di satu sisi apakah dia worth it untuk dibahas sampai detail, ataukah kita angkat di dalam konteks fenomena yang lebih luas, kita bahas tentang media sosial, termasuk apa yang kita lakukan IC Drill Show, saya bersama Bang Nursi ini di dalam konteks tugas konstitusional mencerdaskan kehidupan bangsa, kayak gitu kan. Makanya kalau pemirsa IC Drill Show membahas kenapa kok kadang-kadang mengikuti conversation kita, itu ada yang bilang agak sulit. Ya memang harus duduk, karena kita memang tidak mau memilih diksi-diksi yang mungkin populer, diksi-diksi yang mungkin itu menjadi punchline yang kemudian saling ini, tapi kita lebih mau menggunakan bahasa yang plain tapi ilmiah. Kan itu, dengan referensi yang kita sampaikan kayak itu. Makanya kenapa seringkali Bang Nursi maupun saya itu menyampaikan, baca buku ini ya, referensinya begini. Tadi juga sebelumnya Bang Nursi mengatakan ada berapa puluh buku? Ada 10 buku berkaitan dengan pembahasan Trump itu dalam kampanye ya, dalam pertarungan dengan Kamala Harris. Itu berarti kan luar biasa di dalam konteks itu. Jadi Bang, dan semuanya sebetulnya kalau misalnya kita bahas tentang Glasnost Perestroika, Third Wave Democratization, Huntington, the Clash of Civilization, 9/11, bahkan terakhir kalau kita bahas, kita kan melarang juga ngomong, kita jangan pakai politik identitas Islam, sebetulnya Islamophobia. Tapi buku terakhirnya dari Huntington itu Who Are We? American Nationalism, identity, political identity di dalam konteks itu bisa agama, bisa bangsa, bisa bangunan bangsa seperti Indonesia sebagai bangsa bentukan, imagine community ala Ben Anderson kayak gitu. Nah, kalau kita membahasan seperti itu, Bang, bagaimana kita bicara pada level payungnya ya media sosial, tapi kemudian muncul Twitter yang sekarang sedang ramai, hampir di podcast semua bahas tentang kasus ini. Tapi kalau kita melihat dari perspektif, kalau kita bahas dari perspektif IC Drill Show, kita ini sebetulnya ini ada apa? Di balik itu siapa sebetulnya? Siapa yang akan diuntungkan dengan kondisi yang seperti ini? Sehingga apakah ini bagian dari pengalihan isu seperti biasa? Kita kan selalu ada isu-isu yang ya dimunculkan, dipilih ini, kemudian dimunculkan, terus kemudian itu menutupi isu-isu yang lain. Ya, ditambah lagi yang terakhir yang misalnya IKN ternyata nggak jadi ya, pindah. Kan keputusan rakyat. Nggak, katanya nggak jadi pindah. Nggak jadi, tapi kan itu keputusan rakyat. Enak aja dibilang kayak gitu. Atau kita bertanya lagi, halo, kemana itu dulu yang namanya mobil SMK misalnya? Atau isu-isu dari mulai ijazah, mulai lulusan, kenapa foto dari SMA, foto perguruan tinggi, foto nikah, foto ini, kok semuanya fotonya cuma satu kayak gitu kan, gambar satu, dan macam-macam itu muncul di media sosial, ya kan, dalam konteks itu. Nah, kemarin juga ada yang bertanya, Ibu Kusnul kenapa sekarang nggak bicara itu apa yang namanya pilihan-pilihan, kan ada juga kan kawan-kawan kita yang berani ini ya. Saya bilang, saya mencoba untuk sedang menulis, jadi bukan penggunaan bahasa-bahasa untuk membahas. Kalau toh saya harus membahas isu ini, saya tidak bahas isu itunya, ya, bukan isu anak itu atau siapapun yang punya akun itu, tapi bahas ini sebetulnya siapa di balik itu, bagaimana, siapa yang diuntungkan, atau hanya sekedar
nggak ada apa-apa kayak gitu ya, nggak ada apa-apa, tapi kemudian diributkan gitu. Atau yang saya tidak terima karena waktu itu juga katanya sudah menyangkut postingan yang menghina Rasulullah kayak gitu kan. Cuma saya lupa kemarin itu sebetulnya ada sih di itu. Nah itu bagaimana Bang kalau kita mau melihat di dalam konteks kepolitikan, ekonomi politik di negeri kita. Oke. Yang pertama, saya bacakan dulu buku-buku yang terbitan tahun 2024 yang membahas tentang Trump. Buku pertama ditulis oleh Tristan Nell, berjudul Taking Down Trump. Taking down. Iya. Taking Down Trump. Waduh, ini dahsyat, ini luar biasa nih. Lalu ditulis juga oleh Richard Abel, How Autocrats Seek Power, itu juga tahun 2024. Lalu 2024 tahun lalu ditulis oleh Brandy Exley, Profile of Nation. Ini juga bicara tentang bagaimana Trump mengambil alih kekuasaan. Itu lagi oleh editornya adalah Jamie Raskin. Jamie Raskin di sini judulnya tadi White House for Sale, gedung putih untuk dijual. Itu di bawah Trump. Lalu ditulis oleh Hank DeBerg. Itu judul-judulnya kayaknya bagus juga itu untuk Indonesia. Justru makanya saya kutip. saya baca ini tentu punya relasi dengan Indonesia, supaya kita punya referensi untuk melihat ini, Bang. Lalu berikutnya Trump and Hitler, a comparative study. Wah, sedap kan? Itu Trump dengan Hitler. Iya, perbandingan. Lalu berikutnya ditulis oleh Greg Barak, Criminology on Trump. Ada lagi kemudian Amanda, Promises, Powers and Plan, The Authoritarian, punya. Tahu paling yang terakhir yang saya baca? Pendapat 27 psikiatri tentang Trump. Psikiatri. Iya. Masya Allah, ini luar biasa. 27. Kita bisa bikin 50 itu di Indonesia. Jadi yang saya mau bilang, ini kajiannya dahsyat sekali sampai memang terakhir ini Kamala Harris suaranya agak naik sedikit jauh di atas kandidat. Dan peluang Trump untuk menang makin tipis dari pertarungan. Padahal di awal-awal Biden kan kemudian akhirnya Kamala Harris kan di dalam konteks itu. Nah, artinya apa? Artinya pertarungan yang terjadi di Amerika kan pada 2008 ketika Obama berteriak tentang change gitu ya, dia kan menggunakan media sosial. Ya, it is time to change. Kan tahunya di Australia juga tahun 72, Go Whitlam juga it is time to change. Itu sih sebetulnya biasa aja. It is time kayak gitu. Obama saat itu bercerita tentang bagaimana jatuhnya Amerika, kalahnya Amerika menghadapi Cina dalam soal perang dagang, sehingga mereka harus mengeluarkan 700 sehingga harus mengeluarkan 700 miliar, yang kemudian hasilnya ternyata bagaimana Wall Street diduduki. Dan nggak cuma sehari loh itu, 3 bulan. 3 bulan waktu itu ya Wall Street. 3 bulan diduduki. Gila, camping pula orang-orang di sana. Jadi artinya Trump memang berhasil membius masyarakat Amerika dengan janji-janji perubahan. Tapi ternyata Trump dibuktikan oleh masyarakat Amerika bahwa bailout yang dilakukan pemerintah hanya memperkaya orang kaya. Gitu. Nah, itu dibukukan juga dalam buku Financial Crisis Inquiry Commission. Penyelidikan tentang krisis keuangan global terhadap 700 orang tanya kerjasama antar Gedung Putih dengan Kongres. Hasilnya adalah soal moral hazard. Tapi moral hazard mereka sebut sebagai human error. Padahal moral hazardnya adalah greedy is good. Kapitalisme. Nah, Kapitalisme itu greedy is good. Ya, prinsipnya kapitalisme. Nah, yang paling mendasar Trump terpilih kembali tapi. Ya. 2 periode. Apa artinya? Begitu dahsyatnya peranan yang muncul dari media sosial. Misalnya ketika Trump berhadapan dengan Cina gitu ya,
Saya ingat betul di 2011 itu Trump dengan tegas menyatakan, saya muak dengan Hu Jintao, gitu kalimat. Bagaimana kemudian Obama maksud saya, bagaimana Obama teriak terhadap Hu Jintao, saya muak dengan Hu Jintao, kata Obama. Lalu kemudian Obama marah-marahin Marty Natalegawa karena ada 2.500 pasukan marinir di Australia, sehingga Marty Natalegawa sebagai Menlu menyatakan ini mengganggu stabilitas kawasan, gitu. Ceritanya itu 2010-2011 itu dalam East Asia Summit. Nah, Trump terpilih kembali. Apa poinnya? Dahsyatnya peranan media sosial. Obama terpilih kembali pada itu. Peranan media sosial mampu mengimbangi peranan media mainstream. Menariknya, media-media mainstream di Amerika, tidak perlu kita sebut namanya, tetap berani terbuka untuk menyatakan bahwa kalau dia partisan, dia jujur partisan. Yeah. Kalau dia kritisi, dia kritisi habis-habisan. Kalau dia bersifat alirannya adalah progresif, konservatif progresif gitu, dia tunjukkan bahwa dia konservatif progresif gitu. Dan biasanya Bang, kalau misalnya kayak media di Amerika atau di Australia, posisi dari pemilik medianya itu di editorial. Jadi partisannya itu ada di editorial, tapi kalau wartawannya dan sebagainya, mereka tetap harus memberikan, mereka tidak bisa yang namanya membuat kayak hoax, merancang semua, tapi tetap investigatif, tetap yang seperti itu bedanya sih sebetulnya. Jadi pernah terjadi ada pemberitaan yang mendiskreditkan Yahudi, mendiskreditkan Jews dan The Secret Society. Wartawan itu menulis fakta. Dalam rentang waktu tertentu si wartawan tidak dikasih kerjaan, tapi setelah tidak dikasih kerjaan nganggur, akhirnya si wartawan buat sendiri. Itu caranya ya. Caranya kalau nggak dikasih kerjaan, jadi dia diboikot kayak gitu. Itu saya nggak usah sebut medianya, tapi itu dibuka juga oleh media lain. Artinya membuka media satu membuka terhadap yang lain, sehingga kontrol satu media terhadap media lain saling kontrol. Misalnya kasus siapa yang ada di Fox, yang menjadi pendukung Trump itu, yang jelas-jelas berbeda pendapat soal Tuckerson ya. Siapa namanya? Pokoknya dia fenomenal itu. Tuckerson siapa namanya? Itu menentang COVID sekaligus. Tapi memang akhirnya didukung habis di situ. Dia ketemu dengan Kennedy itu dalam rangka melawan COVID. Poinnya adalah antara media sosial dengan media mainstream saling berlomba menyampaikan sesuatu yang tergantung pada kepentingan mereka. Di sini bukti bahwa objektivitas sebuah media itu tidak pernah bisa sungguh-sungguh objektif. Dia tergantung sekali pada subjektivitas. Itu makanya kalau Anda ingat Asian Drama, penulisnya ingat? Itu nulis tentang India itu, Gunnar Myrdal. Benar. Gunnar Myrdal menyatakan objektivitas adalah intersubjektif. Di situ kelihatan dalam persoalan bagaimana sesungguhnya media mainstream, media sosial memainkan intersubjektivitas itu sebagai kebenaran. Padahal si intersubjektivitas tergantung pada apa yang sudah biasa sebut the voice of majority. Padahal the voice of majority belum tentu the truth. Gitu. Belum tentu the truth dia di situ kata kuncinya. Di situ saya ingin mengatakan, ketika masuk ke dalam citizen journalism seperti yang Husnul bilang pada media sosial, dia sangat terpulang pada seberapa dalam pengetahuan si citizen journalism itu dalam mengambil sesuatu dan memahami sesuatu sehingga masyarakat tercerahkan. Disinilah bias antara the real truth sama post truth. Dari ada fashion juga post truth, tapi yang dipakai adalah sebetulnya untuk desepsi. Oh iya, itu yang saya mau bilang tadi. Jadi antara post-truth sebagai desepsi dengan the real truth itu sangat tergantung sekali pada si pembacanya, Husnul. Iya. Sangat tergantung. Itu sebenarnya akademik. Betul. Akademisi. Nah, kalau akademisinya sendiri sampai terjebak ke dalam posisi itu artinya si akademisinya seperti yang pernah kita bilang, BO. Intelektual BO. Nah, sampai di sini pada level ini dia berpengaruh ke dalam keputusan politik, dia berpengaruh ke dalam aktor-aktor politik. Nah, ketika aktor politik menyampaikan sesuatu tanpa pengetahuan, dia akan terjebak ke dalam ungkapan-ungkapan hate speech dan bahkan akan masuk ke dalam ungkapan-ungkapan
tercela. Jadi tokoh atau aktor politik yang tidak berpengetahuan dan kemudian merespon satu peristiwa politik, sesungguhnya dia pasti akan terperangkap masuk ke dalam posisi tercela. Apakah itu tercela dalam konstruksi pribadi, hubungan pribadi, ataukah itu tercela dalam konstruksi yang sangat subjektif, atau kemudian tercela dalam hal lain? Misalnya, nah konstruksi tercela ini sebenarnya menggambarkan bahwa post-truth itu kuat, kan itu bertarung antara the real truth, gitu ya, the genuine of truth, the original of truth, dengan apa yang disebut dengan the fake, gitu loh, the fake. Di situ pertarungan berpikirnya. Nah, seseorang yang memproduksi sesuatu yang tercela itu punya beberapa masalah. Masalah pertama soal pengetahuannya, masalah kedua soal moralnya, soal ketiga ada soal orientasi berpikirnya, baru kemudian interestnya, dan memang akhirnya bicaranya soal niatnya mau ngapain. Pasti masuknya di situ. Ketemulah teori komunikasinya, bagaimana eksplisitnya, bagaimana implisitnya, bagaimana tacitnya, bagaimana yang tersuratnya, bagaimana yang tersiratnya, bagaimana yang terselubungnya. Nah, ketika kita masuk ke dalam komunikasi-komunikasi yang sifatnya bermuatan kebencian, bermuatan dukungan, bermuatan tercela, harus kita lihat dalam konstruksi ini tadi. Apakah dia masuk ke dalam posisi the genuine of truth, the real of truth, atau kemudian dia masuk dalam sesungguhnya kalau kita the post of truth, lihat ya, truth. Saya baca beberapa aja kalau itu memang betul-betul postingan kayak gitu ya. Itu kan menurut saya pilihan diksinya itu udah nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak punya budi pekerti, nggak punya ini. Kan tadi saya bilang tidak bermoral. Nah ya, yang tadi itu moralitinya. Iya. Nah, tapi bisa saja apakah karena dia nggak punya knowledge gitu ya? Memang. Sehingga perdebatannya atau hate speech yang tadi ya. Jadi ya adab kayak gitu itu udah akhlak kayak gitu ya. Kita itu kan kalau kita sih masih ingat lah, kalau kita di dalam keluarga yang beragama kayak gitu dari kecil kan diajarkan, bahkan kita swearing aja nggak boleh. Kan kita nggak boleh kan swearing itu. Yang kalau Husnul mau ngambil agama, Husnul bisa ngambil Al-Baqarah 8386. Husnul bisa ngambil Luqman. Husnul bisa ngambil itu Luqman kita. Bisa juga ngambil Al-Mu'minun, bisa juga ngambil Al-Isra. Banyak ayat menyatakan bertuturlah kata-kata dengan kerabat dengan baik. Bertutur katalah dengan baik pada kerabat. Itu kalimatnya. Itu bisa ambil Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 8386 itu di situ salah satunya. Bisa dilihat di situ. Bagaimana bertutur. Kan di situ bercerita pada Bani Israel. Tapi di situ salah satu perintahnya bertutur katalah dengan baik gitu terhadap kerabat, itu disebutnya. Pada 83 dan seterusnya, pada 86 itu kelihatan. Begitu juga pada Luqman, bertutur katalah dengan baik. Begitu juga pada Al-Isra. Itu orang tua yang bagaimana mengajarkan. Betul. Nah, begitu sampai pada orang tua, ketika seseorang kemudian bertutur katanya tidak beradab, kalau pakai Istanbul, maka problematiknya sesungguhnya soal pendidikan di rumah kan? Jadi ketika pendidikan di rumah tanpa baca buku, apa hasilnya? Dia bacanya itu loh Shinchan atau apa yang kayak gitu kan. Jadi artinya ini saya waktu itu sedih, concern dengan anak-anak kita. Ya karena film film Shinchan itu, yang itu kan anak kecil tapi dia tidak punya, jadi dia ngukuh. Walaupun sebetulnya ada dalam cerita pewayangan itu yang selalu, tapi itu sebetulnya simbol dari sholat kayak gitu, yang menggunakan semua dalam bahasa Arab kayak gitu ya, sehingga dia bahasanya dengan siapapun dia ini, tapi nggak ada pilihan diksi yang kemudian sangat tidak beradab itu tadi. Pilihan diksi-diksi yang ngatain orang dengan yang seperti itu, ngatain siapapun lah, itu nggak pantas gitu loh. Apalagi kalau Anda menjadi tokoh, menjadi public figure, menjadi pejabat, itu sudah sebetulnya nggak lolos. Atau tadi ya 27 psikiatri. Iya. Yang menilai Trump. Yang menilai. Tapi itu juga ternyata dimuat dalam Undang-Undang Pemilu pasal 169. Yang menyatakan dia tidak bisa dilantik kalau itu mengandung perbuatan tercela. Ya, tinggal diturunkannya itu tercela
Cuma balik lagi yang saya juga sering kali sampaikan juga persoalan di Indonesia yang kita itu sering kali permisif, suka melupakan di dalam konteks itu. Melupakan dan memaafkan. Memaafkan sih kadang-kadang enggak, karena kita itu ada iri dengki hasadnya itu muncul, yang itu nggak boleh dalam Islam ya. Kalau saya kan selalu never forget but forgive, ya kan. Jadi jangan dilupakan karena itu lesson learn kita di dalam melihat persoalan gitu. Kalau kita lupakan, kita akan melakukan hal yang sama lagi di dalam konteks. Yang kedua lagi ya pendidikan kayak gitu. Kita itu kan hati-hati dulu itu. Kalau kita misalnya berantem aja raise our voice, itu bapak saya cuma gitu aja udah selesai gitu. Tapi ya kan diajarin memang di madrasah, di pesantren. Kan lagi-lagi tetap saja rumah adalah pendidikan utama bagi anak. Kata kunci. Terus bacanya. Iqra bismi rabbika. Itu yang saya bilang tadi. Iqra itu bukan sekedar baca, tapi Iqra itu adalah membangun sikap empati dan simpati terhadap situasi publik berdasarkan ajaran. Kan dengan bismi. Nah ini ajarannya apa? Nggak jelas, karena bacanya nggak jelas. Bacanya nggak ada, bukan nggak jelas. Bacanya makanya kalau John Locke mengatakan kan jangan serahkan kekuasaan kepada ateis. Karena di ateis itu nggak ada batasan. Jadi sebetulnya di sana nggak ada batasannya, there is no limitation. Seenaknya saja mau ini mau itu, mereka nggak ada. Sementara kalau di Islam jangan menyerahkan kekuasaan pada orang yang tidak beriman, tidak berilmu, yang tidak punya prestasi atau jasa terhadap masyarakat. 3 husnul syaratnya. Tidak beriman, tidak berilmu, tidak punya kompetensi, tidak punya skill apa-apa. Tidak punya jasa. 3 kalimatnya dahsyat kan? Sampai 3 indikatornya. Itu jelas sekali kalimatnya. Jangan serahkan kekuasaan pada mereka yang tidak beriman, pada mereka yang tidak berilmu. Sekarang dia nggak akan takut sama Tuhan. Dia bisa melakukan apa saja kalau nggak beriman. Ya nggak? Dalam konteks itu. Padahal membunuh satu orang warga negara ini. Sekarang ini ya. Ini concern kita bersama ini sebagai anak bangsa. Sekarang ini kan sedih. Anak bunuh ibunya, ibu bunuh ininya, suami bunuh istrinya. Ini kan sudah kayak kemudian bukan prostitusi tapi juga perkosaan. Terus itu yang apa yang terjadi di Sumatera Barat gitu ya, perempuan yang sampai kemudian tidak cuma diperkosa tapi dibunuh dan kemudian dikubur tanpa baju. Apa sebetulnya yang terjadi di negeri kita ini? Ya, tadi. Yang namanya kelakuan yang seperti itu kok tiap hari itu muncul di depan mata kita. Karena itu bagian dari liberation is mental disorder. Liberation is mental disorder. Jadi kalau orang berteriak-teriak liberal, sebenarnya hakikatnya dia sedang menunjukkan ada mental disorder di dalam diri. Karena sesungguhnya manusia tidak bebas sebenarnya. Nggak ada. Selalu ada batasan. Selalu ada. Itu yang disebut dengan determination sama indetermination. Itu yang disebut dengan subjek dan objek. Di satu sisi manusia itu objek, tapi sisi lain dia subjek. Dalam bahasa filsafatnya ada determination, indetermination. Dia di satu sisi ditentukan, tapi di sisi lain dia menentukan. Nah, kembali sekarang, kalau situasi seperti yang Anda cerita tadi, maka jika dia naik menjadi pejabat dengan karakter seperti itu, dia tidak punya keimanan yang cukup, dia punya kepemimpinan cukup, dia tidak punya keterampilan yang cukup, maka sama dengan akhirnya kata-katanya, ucap-ucapannya itu hanya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya, hasrat di dalam dirinya, moralitas yang ada dalam dirinya, yang bisa berujung pada karena tanpa macam-macam itu tidak akan tercela. Tapi itu antisosial semua itu. Ya kan? Sementara kalau kita kan amanah, tabligh, sidik, fatona, kita tabligh gitu kan, pilihan-pilihan diksinya. Bahkan kita itu harus hati-hati yang namanya menggunakan kata-kata, pilihan-pilihan kata-kata. Diksi. Karena nanti itu kita akan dihisap. Yang kita salah. Jadi mohon maaf ya pemirsa kalau kita bersalah. Kalau kita. Jadi gimana kayak gitu? Gimana kalau kita? Disitulah letaknya persoalan rekrutmen dan selection. Nah sekarang hari ini kan udah rame nih, ada yang sudah dipanggil-panggil ke Hambalang. Iya betul. Ya ada Mutia Hafiz itu yang ketua Komisi 1 DPR dari Golkar, ada Safri, ya jenderal itu yang ya udah
kan banyak ini nanti. Nah, di DPR juga dari 580 bank. Ini juga rekrutmen nih. Ada 138 anggota DPR yang itu 50-an anak-anak pejabat, 32 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan pejabat, sisanya ya mungkin paman, apa, adik. Gimana? Ya, itu yang disebut dengan KKN. Itu yang disebut dengan nepotisme, itu yang disebut dengan kolusi. Tapi kan kemarin bukannya pada teriak-teriak anti KKN. Ya itu salah satu dari tujuan kita dulu reformasi. Nah, apalagi kemudian ketika Hussein bercerita kayak gitu, yang kemudian Barat menyatakan di Indonesia sekarang demokrasi versus dinasti. Padahal ketika masuk dinasti, muatan yang kita bilang tidak punya keimanan yang cukup, tidak punya keilmuan yang cukup, gitu ya, tidak punya keahlian juga apa-apa. Capacity. Nah, ketika dia berwujud rekornya tadi, iya rekornya lagi. Ketika dia berwujud pada tindakan, berwujud pada ucapan, maka yang muncul adalah tindakan tercela. Nah, di sini berlaku pasal 7 Husnul. Pasal 7A. Presiden dan garis miring atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti, ini menarik yang pertama, telah melakukan pelanggaran hukum. Artinya sudah melakukan pelanggaran hukum nih, berarti ada proses hukum dulu, karena ada kata telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pertama, pengkhianatan terhadap negara. Jadi pengkhianatan dibuktikan dulu dalam hukum. Pelanggaran hukum dalam korupsi, pelanggaran hukum dalam penyuapan, ketiga. Keempat, tindak pidana berat lainnya. Kelima, perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Cuma kalimat atau terbukti tidak memenuhi syarat nggak jelas. Apa maksudnya? Apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat. Tidak memenuhi syaratnya di mana? Balik ke undang-undang pemilu. Iya. Bahwa dia sudah melakukan tindakan tercela. Ini kalimatnya jelas di sini. Syaratnya misalnya lulus SMA. Bukan, kita nggak usah bicara soal itu dulu deh. Enggak, maksudnya kalau balik ke undang-undang pemilu itu. Tapi dalam undang-undang pemilu juga salah satunya bicara soal tindakan tercela, Husnul. Iya. Soal tindakan tercela juga jadi muat posisinya di situ gitu. Kalau saya nggak salah, saya lupa di pasal berapa gitu. Tapi ada itu gitu. Ada persyaratan. Persyaratan itu gitu. Jadi wapresnya itu tidak boleh melakukan tindakan tercela. Kalau nggak dia ya boleh. Kan ada kasus PDIP yang katanya ngegelembungin suara saja, KPU langsung mencoret. Iya. Kenapa wakil presiden yang udah kaya begini terus itu aja begitu gitu misalnya. Nah di situ saya melihatnya ada beberapa kemungkinan nih Husnul nih. Karena kalimatnya di sini yang ini menarik nih Husnul. Diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Emang MPR bisa memberhentikan? Dia nggak punya kewenangan kok. Ya, itu tadi. Dia nggak punya kewenangan. Artinya beresin dulu posisi MPR-nya supaya jalan buntunya keluar, ada jalan keluar. Jadi diberhentikan oleh MPR hanya ketika MPR punya kewenangan. Sementara MPR-nya bukan lembaga tertinggi, maka dia tidak punya kewenangan. Balik lagi ke pasal 37, balik lagi ngebenahin posisi MPR. Jadi walaupun ada indikasi tindakan tercela menurut pasal 7A, dia tetap harus mengembalikan lebih dahulu posisi MPR sebagai lembaga tinggi menjadi lembaga tertinggi negara. Jika tidak, maka tidak bisa terjadi sidang. Karena kedudukannya jelas. Bagaimana mungkin dia melahirkan TAP kalau posisinya cuma setara? Nggak ada. Itu cuma kalau dalam skema kekuasaan negara nggak bisa begitu gitu. Masa ada lembaga yang menghasilkan produk hukum, wadah hukum yang lebih tinggi dari lembaga lain yang setara? Nggak bisa. Jadi nggak mungkin produk hukumnya, wadah hukumnya lebih tinggi dari posisi yang setara sama dia. Dia harus posisinya lebih tinggi. Itulah tata urutan perundang-undangan yang berhubungan dengan skema kekuasaan negara. Jadi kalau kita bilang sekarang, ini gimana kira-kira dengan posisi tindakan tercela itu? Ya, bisa dilakukan proses hukum, tapi untuk balik lagi ke MPR, benahin dulu MPR-nya. Gitu. Bisa dilakukan proses hukum. Jadi memang betul-betul konstitusi kita itu jalan buntu.
Jalan buntu konstitusi. Jalan buntu gitu. Nah, sekarang balik. Kalau gitu mekanisme ada secara ini kan kita bicara tadi dalam tataran hukum ya, prosedural dan formalnya. Jadi formalnya begitu, materialnya begitu gitu. Sekarang kita munculin dalam politik praksis gitu, politik praksis. Kalau kita munculin dalam politik praksis, maka bisa jadi ini malah memperkuat posisi presiden. Apa poinnya? Sasaran tembak semuanya ditujuin ke situ. Jadi dia bisa nyaman ini dia. Iya. Dalam rangka alihkan aja cuci tangan. Ya bukan cuci tangan sih. Artinya begini, ada pengecohan sasaran. Pengalian isu. Iya, pengecohan. Pengecohan sasaran. Dikecokkan gitu. Dikecokkan. Mirroring target ya istilahnya. Mirroring. Iya. Jadi kaca kan. Iya. Mirror. Mirroring target gitu. Mirroring target istilahnya gitu ya. Nah, itu yang kedua, kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, ya tarik ulur aja. Iya. Tarik ulur aja. Nah, di sini berlaku tesis tentang daya tahan. Daya tahan fisik, daya tahan pikiran, daya tahan strategi, daya tahan segala macam ini muncul nih. Keterampilan, permainan strategi, pengenalan medan, stresnya stresnya. Wah, ini asik ya. Psikologis. Tapi dampaknya menjadi di tengahnya namanya APBN punya beban luar biasa utangnya, jadi nggak karu-karuan, korbannya rakyat lagi. Jadi dulu kita bahas apakah presiden dan wakil presiden kalau dia tidak bisa memimpin itu menjadi beban rakyat atau menjadi kekayaan rakyat. Ya, itulah makanya kenapa kalau Anda tidak harus bertanya pada diri, pantaskah, mampukah saya mengurusi negara ini dengan 275 jutaan rakyat kayak gitu ya, dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, finansial, ngurusin ini pinjol sudah di isu-isu finance gitu ya, ada pinjol, ada game, ternyata game online, ada judol kayak gitu ya. Bagaimana rakyat hari ini urusan food estate yang saya baru dengar kemarin, saya ketemu dengan ada temen yang kita ketemu di satu perguruan tinggi gitu ya. Dia ini orang asli Papua, dia menjadi pejabat di pegunungan ya, Kabupaten Pegunungan sana di Papua. Dia menjadi kepala dinas, salah satu dari dinas yang kayak gitu. Dia bilang, Bu, ini gimana? Food estate di Merauke yang 1 juta hektar itu sudah didatangkan yang namanya eskavator dari Cina kayak gitu ya, yang untuk memotong 1 juta hektar hutan di sana untuk food estate ya. Itu aktornya yang pemain tambang yang dari Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita lihat food estate, sebenarnya kasus ini kasus lama ya. Karena menyangkut soal kawasan pangan di Kalimantan gagal, pindah ke Merauke. Yang saya ingat di era SBY itu sudah muncul isunya dan sudah dikapling-kapling. Iya, sudah di Merauke juga waktu itu. Ya. Saya ketemu dengan bupatinya tuh waktu itu. Jadi sudah dikapling-kapling untuk sejumlah konglo di Jakarta. Tapi terus kemudian hilang kayak gitu. Terus kemudian yang Menteri yang Prabowo sendiri dapat proyek apa itu? Food estate. Bukan food estate apa? Singkong, iya, food estate basisnya. Ya, basisnya food estate tapi singkong gitu. Iya. Tapi proyek juga jadinya, proyek besar. Nah, kalau saya ngelihatnya, kalau kajian ke situ, maka sebenarnya kita akan ngelihat kebijakan-kebijakan seperti ini balik lagi ke ada persoalan besarnya. Gambaran bangsa ini mau kemana terpulang sekali bukan hanya pada kemauan segelintir orang dong. Iya. Harusnya pada kemauan bangsa yang besar. Saya bilang begini. Modal impor, apa buktinya modal impor? Pinjam, utang luar negeri. Ternyata utang ya, luar negeri bukan utang. Jadi utang luar negeri itu artinya Anda modal impor. Yang kedua pangan impor, energi impor, teknologi impor, ya kan? Budaya impor. Pangan, sandang impor. Coba kebayang nggak? Batik aja sekarang dari Cina. Impor. Artinya sesungguhnya secara struktural kita terdikte loh. Itu balik lagi. Jadi ya tadi ya, saya ulang. Wow. Iya. Modal impor,
Pangan impor, energi impor, teknologi impor, budaya impor, sandang impor. Coba sandang posisi impor kayak gimana? Sandang, pangan, papan. Semua impor. Akhirnya ujungnya harga diri juga impor. Jadi kita tidak punya yang namanya dignity di dalam konteks ini. Iya, kita butuh orang lain untuk mengangkat. Nah, tapi disitulah letaknya bagaimana propaganda yang selalu dilakukan melalui buzzer, melalui media sosial, melalui itu di dalam konteks. Jadi di satu sisi gagal ini yang namanya negara gagal, tapi pada saat yang sama karena begitu derasnya yang namanya penggunaan media sosial menjadi kemudian tidak terbaca. Akhirnya bukan yang terjadi bukan political decay, tapi yang terjadi adalah kemudian masyarakat rakyat menjadi pembodohan kepada rakyat. Ada bagusnya juga sih Husnul, media sosial ini. Dia melahirkan apa yang disebut dengan demokrasi digital. Iya. Tapi semua post-truth. Apakah seorang Husnul Maria sama dengan seorang perempuan yang berpendidikan SMA yang usianya 40 tahun dalam rangka menggunakan hak politiknya, sama nggak? Ya kalau di simbol hak politiknya sama, tapi the essence of political rights no. The essence, the substance of political rights no. Nggak bisa Husnul. Itu yang saya sebut sebagai Anda boleh menggunakan hal yang sama-sama menggunakan sebutlah HP dengan merek tertentu, mereknya sama, aplikasinya sama, semuanya sama. Tapi the essence, the car, the content, apa yang disebut dengan hak politik antara Husnul Maria dengan seorang perempuan yang nggak sama. Kenapa? Karena tadi ada problem keimanan, ada problem pengetahuan, keilmuan, ada problem ketampilan, ada problem daya analisis, ada problem data di dalamnya. Memang perempuan itu punya data yang sama dengan Husnul? Enggak. Emang orang itu sama dengan daya analisis? Enggak. Emang orang itu sama punya namanya referensi? Enggak. Memang orang itu sama dengan belum tentu sama gitu loh. Nah, tapi lewat media sosial disamakan. Itulah demokrasi digital. Demokrasi digital. Jadi demokrasi digital di satu market sisi centered paradigma liberal, paradigma pasar, ya udah dilepas saja, nggak peduli. Bahkan kalau teorinya ekonometrik kan konstanta selera itu disamakan. Iya. Padahal kan jelas beda. Realitasnya enggak. Beda. Nah. Satu lagi di dalam konteks kemarin waktu kita diskusi tentang kasus demonstrasi 22 Agustus ya. Masih ingat nggak yang kasus biru? Garuda Biru yang waktu itu kayak gitu. Emergency alert system. Nah, ini juga geng bukannya Gen Z itu kalau beberapa pertemuan kita ada beberapa senior aktivis yang menurut tapi ini Gen Z ini luar biasa, mereka itu menggunakan media dan sebagainya, media itu sosial. Demokrasi digital. Ya, tapi persoalannya kan mereka bukan menggunakan tanpa ada ini. Siapa yang penguasaan infrastruktur media? Kan Menteri Kominfo. Ya enggak? Lah Menteri Kominfo-nya ini ketua projo di dalam konteks itu. Dan nanti mahasiswa juga di dalam konteks itu kayak misalnya di UI, siapa ini dosen yang berada di balik itu. Jadi kalau kita mau menganalisa di mana konteks yang kayak gitu, oke, Gen Z, oke, bahwa ini ada mobilisasi yang luar biasa. Tapi apakah ada konsistensi di dalam konteks gerakan-gerakan itu? Kenapa waktu itu sehingga yang disebut kepentingan interest, apakah itu ada kepentingan kelompok, kepentingan individu, kepentingan rezim, kepentingan macam-macam itu juga masuk di dalam konteks yang ada di situ. Dan pada saat yang sama sebetulnya PS sendiri kan semua kayaknya itu sudah menjadi informasi publik ya, yang Gerindra yang waktu itu sempat siapa aja yang keluar dari DPR kayak gitu yang sesungguhnya tidak mengikuti perintah dari Prabowo misalnya di dalam konteks itu juga terjadi. Nah, tapi pada saat yang sama bagaimana media digunakan di dalam konteks mobilisasi ini. Itu satu. Yang kedua yang tadi saya katakan, kenapa media sosial tadi yang saya bilang tadi buzzer. Kan persoalannya bukan pada level yang kita bahas tentang plebiscit demokrasi, tapi kita bahasnya di dalam konteks penggiringan opini. Nah, kalau penggiringan opini kan nanti apa yang kita bahas itu jadi apa yang dituliskan di dalam media menjadi propaganda, tapi bukan truth, bukan kebenaran yang ada. The genuine of truth. Nah, the genuine of truth. Nah, di situ sebetulnya letaknya bagaimana kita semua ini di dalam konteks penggunaan media
di dalam politik, ya. Kalau tadi demokrasi atau di satu sisi, apakah semuanya kemudian kita masukkan di dalam konsep demokrasi tanpa etik, ya, hanya sekedar right gitu ya, tapi tidak bicara tentang morality dan etik? Atau di dalam demokrasi kita bicara juga mestinya ada etik di situ, ada kepatutan di situ. Nah ini kan sudah nggak ada bahasan etik. Gimana? Jadi kalau saya ngelihatnya gini sebenarnya. Tadi buku-buku tentang Trump, atau sebelumnya Trump pernah dimaki-maki dengan kata-kata jorok yang luar biasa oleh seorang bintang. Atau Biden yang kemarin dimaki-maki habis-habisan. Yeah. Terus ketika anaknya dilakukan proses peradilan, Biden dengan tegas menyatakan saya tidak ikut campur. Gitu. Di situ kelihatan liberal itu memang mental disorder. Ada problem mental yang amburadul, bahasa sederhananya. Yeah. Amburadul mentalnya. Nah kalau orang mentalnya amburadul, tidak diikuti dengan iman, tidak diikuti dengan pengetahuan, tidak diikuti dengan pendidikan rumah tangga yang baik, tidak diikuti dengan keteladanan yang baik, gitu ya. Leadershipnya itu kan harusnya ada keteladanan yang baik. Ing ngarsosung tulodo, Iya. ing matio mangunkarso, Iya. tot wuri handayani. Lah itu Jawa yang benar itu, Iya. bukan yang dibilang Raja Jawa, yang dipangku mati kayak gitu, bukan itu. Iya. Itu amat alam itu. Asih, asuh, asah. Asih dulu. Asih dulu. Asuh, baru asah. Asih, asuh, asah. Nggak boleh dibalik-balik, Kusno. Asih dulu. Asih disayang. Sayang, diasuh, dididik, lalu diasah. supaya dia menjadi pribadi Ki Hajar Dewantara. Jatuhnya di situ. Apa ini adalah tadi satu kepemimpinan yang tidak dibekali dengan itu semuanya dalam model demokrasi liberal pasti akan berujung tercela. Amerika itu ada contohnya gitu loh, dan banyak, nggak cuma satu. Iya. Dalam sejarah Amerika walaupun selalu dikatakan oh iya the mecca of demokrasi liberal, sistem presidensial, selalu dilihatnya Amerika, padahal enggak. Amerika tidak one vote one person one value, jangan salah loh. Mereka menggunakannya sistem sistemnya bukan sistem yang popular vote kayak gitu ya. Ada electoral college, the winner takes all juga di dalam konteks itu. Makanya dulu mau Al Gore, Hillary Clinton sebetulnya menang popular vote-nya, tapi electoral college-nya kalah dalam konteks itu. Nah, ini juga sistem. Nah, 5 tahun ke depan ini kita berhadapan dengan itu. Kepemimpinan tanpa iman, tanpa ilmu, tanpa kompetensi gitu ya. Dalam tidak menunjukkan sebagai leader with akhlak gitu ya. Artinya tanpa keteladanan dia akan berbuah ketercelaan. Itu buahnya begitu. Jadi gitu. Jadi sampai di situ nanti kita diskusikan so what. Iya, kalau so what next kita bicara. Kayak gitu ya. Jadi nanti kira-kira kita tunggu aja setelah tanggal 20 Oktober ini. Kita menuju 20 Oktober dulu. Ya. Tapi paling tidak kita ngingetin teman-teman kita di IC The Real Show bahwa tesis besar dalam kehidupan ketika kepemimpinan tidak bisa merujuk pada keteladanan, ketika kepemimpinan tidak bisa merujuk pada keimanan, tanpa keilmuan, tanpa kompetensi gitu kan, tanpa adab, tanpa moral dan tanpa keteladanan yang baik, dia akan berujung pada ketercelaan. Iya, dan itu sebetulnya siapapun tadi itu saya bahas di mana ya. Iya. Jadi di dalam konteks sebentar. Nah ini menarik. Every arrogant empire eventually collapse. Every boastful tyrann eventually falls. It's only a matter of time. His promise is true. His victory is near. Nah ini kasus yang kita bahas di Palestina di dalam konteks itu ya. Jadi semua kalau ada arogansi kekuasaan di situ akan kolaps. Semua yang kalau kita bilang ada tiran di situ akan jatuh. Ya kan? Siapa tiran yang nggak jatuh di dunia ini? Dan itu hanya it's a matter of time. Jadi Anda mau menunggu waktu,
Iya. Menunggu godot kayak gini ya, menunggu waktu lah. Mudah-mudahan rakyat Indonesia semakin cerdas di dalam melihat dan menyikapi proses politik yang ada. Iya. Kayak yang saya pikir itu. Iya. Masih ada lagi Bang Mursi? Cukup, Saya pikir itu mudah-mudahan conversation kita berguna. Kalau kita Amin. salah, kita mohon maaf. Amin. Ya, yang salah itu dari kita Mohon maaf, manusia, ya. namanya Ya. juga manusia, pasti ada kesalahan. Ya. Dan yang benar hanya dari Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.